Ekonomi makro mempelajari perilaku suatu negara dan bagaimana kebijakannya berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan teori makroekonomi. Pada tahun 1929 sampai dengan 1933 terjadi adanya The Great Depression, yaitu kejadian di mana negara-negara di seluruh dunia mengalami masalah ekonomi. Angka pengangguran meningkat, output ekonomi berkurang, investasi merosot tajam. Keadaan ini membuat hipotesis mengenai ekonomi klasik pun dipertanyakan karena paham ekonomi klasik hanya tergantung oleh mekanisme pasar makro, membahas tentang bagaimana segi demand dan supply menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Masalah yang dihadapi setiap perekonomian, penanaan kebijakan pemerintah dalam sistem ekonomi, dan fokus ekonomi makro adalah bagaimana perilaku para pelaku ekonomi dalam konteks agregat atau makro. Teori Keynes mengenai inflasi adalah inflasi atau dengan variabel F disebut dengan jumlah uang beredar pengeluaran pemerintah atau suku bunga atau investasi. Teori permintaan uang, teori portofolio, peran uang sebagai penyimpanan nilai, teori transaksi menekankan peran uang sebagai media pertukaran, peran uang untuk transaksi, jaga-jaga dan spekulasi. Teori penawaran uang menurut Keynes adalah jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu ditentukan oleh permintaan melalui bank sentral dan jumlahnya ada. Materi yang selanjutnya yaitu tentang indikator makroekonomi. Indikator makroekonomi yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada inflasi, dan yang ketiga ada tingkat bunga surat utang negara atau SUN, dan yang keempat ada nilai tukar rupiah. Kemudian materi selanjutnya tentang tujuan kebijakan makroekonomi. Tujuan kebijakan makroekonomi. Tujuan yang pertama yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan pendapatan nasional, dan yang ketiga menstabilkan keadaan perekonomian, yang keempat meratakan distribusi pendapatan, dan yang kelima mengembangkan kapasitas produksi nasional. Kemudian ada bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dan perekonomian atau mengubah suku bunga, dan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga ada kebijakan dari segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya yang harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini terbagi menjadi dua, yaitu ada uang kartal. Uang kartal merupakan uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan otoriter moneter, dalam hal ini adalah bank sentral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang kedua yaitu uang giral, tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli bagi hasil dan sewa. Yang pertama ada wadiah atau akad penitipan, yang kedua ada mudharabah atau kerjasama antara dua belah pihak, yang ketiga ada musyarakah, kerjasama dengan dua belah pihak atau lebih, yang keempat ada murabahah yaitu akad pembiayaan, yang kelima ada salam yaitu akad pembiayaan barang yang sudah ada, yang keenam ada istinah akad pembiayaan yang masih dipesan, yang ketujuh ada ijaroh atau akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna
atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedelapan ada ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan orang. Yang terakhir yaitu qard atau akad pinjaman dana. Materi yang selanjutnya yaitu ayat dan hadis tentang mencari nafkah atau bekerja. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Tentang perintah mencari nafkah, yaitu tidaklah para hamba pergi hari di dalamnya, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak." Yang lainnya mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit." Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Materi yang selanjutnya yaitu ayat dan hadis riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, bertawakalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, yaitu sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ada hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank. Yang pertama ada likuiditas, yang kedua ada solvabilitas, yang ketiga ada rentabilitas, dan yang keempat ada aktivitas. Yang pertama ada rasio likuiditas, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Yang kedua ada rasio solvabilitas, adalah kemampuan bisnis mengembalikan utang pada kreditur baik dalam jangka pendek maupun panjang. Yang ketiga ada rentabilitas, merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Yang keempat ada rasio aktivitas, adalah ukuran untuk melihat aset yang dikelola oleh perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu return, risiko, dan portofolio investasi. Pengertian return adalah perubahan harga atas sebuah investasi setelah beberapa periode waktu. Yang kedua ada risiko, adalah potensi terjadinya sesuatu yang berdampak buruk, baik bagi diri sendiri atau suatu entitas usaha. Yang ketiga ada portofolio, adalah kumpulan dokumen dan tulisan yang tersusun secara rapi dan menarik. Materi selanjutnya ada surat berharga, kebijakan dividen, instrumen likuiditas bank syariah. Surat berharga atau commercial paper adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Kemudian ada kebijakan dividen, merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Instrumen likuiditas bank syariah adalah PUAS atau pasar uang antar bank syariah dengan akad wadiah, SIMA atau sertifikat mudharabah antar bank syariah, dan SWBI atau surat wadiah Bank Indonesia juga dengan akad wadiah.